Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 100. Kondisimu sekarang. Itu takdir. Bukan aku yang membuatmu seperti ini. Tapi kalau kamu ingin mengemis simpati dengan keadaanmu, jangan pada keluargaku. Kakakku bisa iba, ibuku pun mungkin. Tapi aku, tidak. Azarin menarik napas panjang, menenangkan diri. Matanya sejenak terpejam sebelum dia kembali berbicara. Belajarlah menghargai apa yang masih ada. Jangan tunggu semuanya pergi baru kamu menyesal, ucapnya, suara terakhirnya terdengar begitu dingin. Tanpa memberi kesempatan jenderal untuk membalas, Azarin berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan jenderal dengan wajah penuh kekalahan. Setelah pertemuan terakhirnya dengan jenderal di lorong rumah sakit, Azarin memilih fokus sepenuhnya pada pemulihan sang ibu. Setiap harinya, dia mengurus Herlina dengan telaten, memastikan kondisi ibunya semakin membaik. Beruntung, Bibi Siti selalu setia mendampingi, sehingga Azarin tak perlu bolak-balik ke rumah untuk mengambil keperluan. 23. Umi, kata dokter, kalau kondisinya terus membaik, sore ini atau besok pagi Umi sudah boleh pulang, ujar Azarin sambil menyuapi potongan buah pada Herlina. Alhamdulillah, jawab Herlina penuh syukur. Wajahnya tampak berseri, senyumnya mengembang lebar. Namun, di balik kebahagiaan itu, terselip keraguan dalam tatapannya. Dengan suara hati-hati, Herlina bertanya, kalau Umi pulang, kamu ikut pulang juga, kan? Azarin langsung mengangguk, tanpa ragu. Iya, Umi, Aza ikut pulang. Herlina terdiam sejenak. Senyumnya perlahan merekah lebih hangat. Dengan lembut, dia menarik tangan Azarin yang masih memegang sepotong buah, lalu mencium punggung tangan putrinya penuh kasih. Terima kasih, nak, ucap Herlina lirih, matanya berkaca-kaca. Tiada hentinya Umi bersyukur kepada Allah, memohon ampun, dan mengucap terima kasih atas kembalinya kamu. Umi tidak tahu harus bagaimana kalau sampai tidak pernah melihatmu lagi. Azarin hanya menembalas dengan senyuman lembut, tak ingin menambah berat perasaan ibunya. Di kamar yang hanya dihuni mereka bertiga, Azarin memutuskan melepaskan cadarnya, membiarkan Herlina melihat senyumnya yang tulus. Herlina mengusap punggung tangan Azarin dengan penuh cinta, seolah ingin memastikan bahwa putrinya benar-benar ada di hadapannya. Gimana perjalananmu selama umroh? Kamu bahagia? Tanya Herlina dengan suara lembut, mencoba mencairkan suasana. Dia ingin mendengar cerita dari putri tercintanya. Azarin mengangguk pelan, senyum tipis tersungging di balik cadarnya. Iya, Umi. Aza bahagia. Berarti kamu ketemu Alina di sana. Azarin kembali mengangguk, tetapi kali ini tanpa berkata apa-apa. Senyumnya sedikit meredup, membuat Herlina semakin penasaran. Oh, Nakdin itu. Ujar Herlina, membiarkan kalimatnya menggantung, berharap Azarin akan melanjutkannya. Dia ayahnya Alina, jawab Azarin cepat, seolah tak ingin pembicaraan itu terlalu lama. Herlina tertegun. Ya ampun, Umi benar-benar gak terpikir sampai ke situ. Waktu itu, Umi coba telepon Nakdin karena nomormu tidak bisa dihubungi terus. Kaget pas dia bilang kalian ada di Tanah Suci. Jadi itu artinya, Bu Mahira ibu Nakdin. Iya, Umi, jawab Azarin singkat. Herlina hanya mengangguk-angguk, memilih untuk tidak mendesak lebih jauh. Dia segera mengalihkan pembicaraan ke topik lain yang lebih ringan, tentang impian dan harapan, karena terlihat jelas Azarin enggan membahas apapun tentang perjalanannya di Tanah Suci. Namun, tiba-tiba ada sesuatu yang terlintas di benak Azarin. Pertanyaan yang sejak beberapa hari yang lalu dia pendam akhirnya ingin dia tanyakan. Umi, aku mau tanya, boleh? Boleh, Nak, jawab Herlina lembut,
tak menunjukkan keraguan sedikitpun. Kenapa Kak Alea dan Jenderal bisa tinggal di rumah? Bukannya warga. Azarin sengaja menggantungkan kalimatnya, cukup yakin sang ibu paham maksudnya. Herlina terdiam. Wajahnya mendadak serius, tatapannya mengarah ke langit-langit kamar seolah mencari. 24. Kekuatan untuk menjawab. Saat kakakmu keluar dari rumah sakit, Umi sempat minta mereka cari kontrakan. Umi bahkan bilang, nanti Umi akan sering mengunjungi. Tapi waktu itu kondisi kakakmu habis operasi, perutnya sering sakit. Jenderal pun belum bisa diandalkan karena masih dalam pemulihan. Jadi, Umi pergi ke balai desa, meminta izin agar mereka tinggal sementara di rumah kita, jelas Herlina sambil menghela napas panjang. Azarin mendengarkan dengan saksama, tanpa menyela sedikitpun. Mereka hanya diberi waktu 3 bulan untuk pemulihan, setelah itu harus pergi dari kampung. Umi langsung setuju. Lanjut Herlina. Dia kemudian menggenggam tangan Azarin dengan erat, matanya menatap penuh harap. Kamu mau, kan, bertahan sampai 3 bulan? Tanya Herlina dengan nada pelan, hampir seperti permohonan. Azarin terdiam. Dia tak ingin menjanjikan sesuatu yang masih ragu bisa ditepati. Tapi kalau kamu gak mau, juga gak apa-apa, nak. Kali ini, Umi tidak akan memaksa, tambah Herlina, senyumnya masih hangat meskipun terlihat sedikit lelah. Untuk saat ini, aku akan nemenin Umi. Umi tenang saja, ucapnya menenangkan. Dia pun lanjut menyodorkan buah terakhir. Hari yang dinanti pun tiba. Sore itu, dokter mengizinkan Herlina pulang setelah memberi berbagai wejangan tentang kesehatan. Azarin merasakan dadanya berdebar hebat. Mulai malam ini, ia harus tinggal seatap dengan 2 orang yang selama ini selalu ia hindari. Barang-barang ibu sudah masuk mobil, Neng. Mau bibi panggilkan suster buat bantu bawa ibu? Tanya bibi Siti lembut. Namun, Azarin hanya diam, matanya kosong menatap lantai. Bibi Siti melirik Herlina yang masih duduk di ranjang. Tanpa kata, pandangan mereka saling berbicara seolah Herlina memahami apa yang sedang terjadi. Bibi Siti mendekat, menyentuh pundak Azarin. Neng, astagfirullahalazim. Seru Azarin, kaget dan langsung memegang dadanya. Maaf, Neng. Tadi bibi panggil-panggil, tapi gak didengar, ujar bibi Siti dengan nada bersalah. Azarin buru-buru menatap ibunya. Herlina hanya tersenyum sendu, pandangan matanya seakan bisa membaca apa yang sedang dipikirkan Azarin. Bibi, tolong ambilkan kursi roda, ucap Azarin cepat. Tanpa banyak tanya, bibi Siti segera keluar untuk mengambil kursi roda. Sementara itu, Azarin merapikan cadarnya, lalu mendekati sang ibu. Dengan telaten, dia membenahi hijab Herlina, memastikan tak ada sehelai rambut yang keluar, serta merapikan bajunya. Kamu berat hati, ya, mau pulang? Tanya Herlina akhirnya, memecah kesunyian. Azarin terdiam. Tangannya yang tadi sibuk bekerja kini terhenti di pangkuan. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan, nak. Umi gak mau melihatmu menderita lagi, ucap Herlina lirih, suaranya penuh kasih. Azarin menarik napas panjang. Dalam benaknya, terngiang kembali perkataan Vera kemarin. Saat Azarin mengutarakan niatnya untuk tinggal di rumah ibunya, Vera dengan tegas memberikan peringatan. 25. 2 atau 3 hari mungkin tidak masalah, Mbak. Tapi setelah itu, kamu pasti akan disalahkan atas retaknya hubungan mereka. Pikirkan baik-baik, Mbak Asa. Kalau kamu punya suami, setidaknya kamu punya alasan kuat untuk menepis tuduhan-tuduhan itu, kata Vera waktu itu. Sebenarnya gini, Umi, Perkataan Azarin terhenti ketika pintu kamar tiba-tiba berderit,
diringi bunyi roda kursi yang cukup berisik. Azarin menoleh, matanya langsung membelalak, bibirnya ternganga di balik cadar. Di depan pintu, berdiri sosok yang tak asing, Din, dengan jas rapi yang membuatnya tampak begitu memukau. "Din," bisik Azarin dalam hati. Din tersenyum tenang, mengabaikan tatapan terkejut Azarin, lalu mendekati Herlina. "Assalamualaikum, Bu," sapanya sambil mengulurkan tangan. Herlina menyambutnya dengan hangat, dan Din bahkan mencium tangannya penuh hormat. "Terima kasih sudah repot-repot datang," ucap Herlina dengan nada tak enak hati. Din hanya tersenyum dan segera membantu Herlina duduk di kursi roda yang baru saja dibawa masuk oleh Bibi Siti. Azarin yang tadinya berdiri mematung, segera mundur memberi ruang sambil menunduk dalam-dalam. Setelah memastikan Herlina nyaman di kursi roda, Din mulai mendorongnya keluar kamar. Namun, sebelum itu, dia menoleh ke belakang, memanggil lembut, "Ayo, Sa." Azarin tergagap sejenak, lalu buru-buru mengambil tas selempangnya dan mengekor di belakang. Dia berjalan pelan, menunduk, tak berani melirik ke arah Din. Namun, Din yang menyadari Azarin tertinggal beberapa langkah di belakang, memilih berhenti. "Bentar, Bu," ucap Din kepada Herlina. Dia berbalik, melihat Azarin yang masih melangkah pelan dengan kepala menunduk. Din pun kembali menatap lurus ke depan, takut jika posisi mereka di tengah koridor menghalangi pejalan kaki. Namun, secara tiba-tiba, tanpa disengaja, Azarin yang sejak tadi sibuk dengan pikirannya, menabrak punggung Din. "Astagfirullah, maaf," serunya sambil mengusap kening dan mundur selangkah. Din menoleh, tersenyum lembut. "Jalan di sampingku, jangan di belakangku," ujarnya pelan, namun tegas. "Kamu calon istriku, Sa. Kita akan hidup berdampingan, bukan aku di depan dan kamu mengekor." Perkataan Din sederhana, tetapi cukup untuk membuat wajah Azarin memerah di balik cadarnya. Herlina yang mendengar hal itu, sontak menegang, tetapi dia tak berani menoleh ke belakang. "Calon istri," gumamnya dalam hati. 26. Sepanjang perjalanan pulang, suasana di dalam mobil terasa hening. Azarin duduk di samping Herlina tanpa sepatah kata. Mobil yang mereka tumpangi bukan lagi miliknya, melainkan mobil Din. Mobil Azarin sendiri dibawa sopir Din untuk mengikuti dari belakang. Bibi Siti yang duduk di kursi depan hanya bisa merasakan hawa dingin yang memenuhi perjalanan. Tak ada percakapan sedikit pun di antara mereka. Namun, keheningan itu pecah ketika mobil berhenti di depan sebuah pusat perbelanjaan medis. Azarin dan Herlina serentak menoleh ke arah toko dengan ekspresi bingung. Meski penasaran, mereka memilih untuk diam. "Sa, mau ikut masuk?" Suara Din memecah kebingungan Azarin. Sontak, Azarin menoleh ke arah Din dengan alis berkerut. "Ke dalam." "Ngapain?" Din tersenyum kecil. "Ada yang ingin saya beli, tapi saya butuh pendapatmu," jawabnya santai. Azarin terdiam, bingung harus memberikan jawaban apa. Namun, Herlina dengan lembut menyentuh lengannya. "Pergilah, Nak." "Tidak apa-apa," ucap Herlina pelan namun penuh makna. Dengan sedikit ragu, Azarin akhirnya mengangguk dan keluar dari mobil. Dalam hati, dia berjanji pada dirinya sendiri untuk lebih berhati-hati. Kali ini dia tak boleh lagi sampai menabrak punggung Din. "Sa, jalan di sampingku," ujar Din tanpa menoleh, menyadari langkah Azarin yang ragu. "Jaga jarak, kalau mau, tapi tetap di sampingku." Azarin hanya mengangguk, lalu mempercepat langkahnya agar sejajar dengan Din. Di dalam mobil, Herlina memperhatikan keduanya dari kaca hingga mereka menghilang di balik pintu toko.
Bibi lihat tadi? Tanya Herlina tanpa mengalihkan pandangannya. Bibi Siti tersenyum tipis dan menoleh ke belakang. Lihat, Bu, saya rasa Neng Aza sudah menemukan orang yang tepat. Herlina tersenyum sendu, penuh harap. Semoga saja. Mereka sempat umroh bersama. Mungkin hubungan mereka mulai terjalin di sana. Bibi Siti mengangguk setuju. Sementara itu, di dalam toko, Din langsung menuju jajaran kursi roda. Dia sengaja membawa Azarin untuk mendiskusikan pilihannya. Za, menurutmu yang ini bagus? Tanya Din, menunjuk kursi roda dengan kontrol otomatis. Azarin memandang kursi roda itu dengan alis terangkat. Untuk siapa? Din tersenyum kecil. Untuk Umi, siapa lagi? Azarin langsung menggeleng kuat-kuat sambil melambai-lambaikan tangannya. Hah? Gak perlu, Pak Din, Umi gak butuh yang seperti ini. Tidak apa-apa, jawab Din dengan nada tenang. Umi belum pulih sepenuhnya. Kalau terlalu capek, itu juga gak baik. 27. Azarin menghela napas panjang, cukup keras hingga cadarnya terlihat bergerak. Begini, aku ini untuk Umi, Za, potong Din dengan nada mantap. Azarin menatapnya sejenak, lalu menyerah. Ya sudahlah. Tapi aku yang bayar, ujarnya tegas. Din hanya tersenyum dan mengangguk pasrah. Mereka pun mulai memilih kursi roda yang sesuai, meski awalnya Azarin bersikeras memilih yang lebih sederhana, Din tetap ingin memastikan kenyamanan Herlina. Perdebatan kecil pun tak terhindarkan, membuat mereka tampak seperti pasangan suami istri yang sedang mendiskusikan sesuatu. Pada akhirnya, Azarin yang memenangkan perdebatan. Din hanya tersenyum kecil, mengingat sebuah nasihat dari sopir yang mereka temui di Abu Dhabi. Jika ingin hubunganmu panjang dengan pasangan, dengarkan apa kata wanitamu. Dan kali ini, Din benar-benar mempraktikkan nasihat itu. Hasilnya, luar biasa, Azarin terlihat lebih rileks, bahkan sesekali Din mendengar tawa kecil darinya. Sebuah kemajuan yang tidak dia sangka, tapi sangat dia syukuri. Setelah menemukan kursi roda yang sesuai, mereka langsung menuju kasir. Azarin, yang khawatir Din akan membayar lebih dulu, bergegas mengeluarkan kartu ATM-nya. Din, di sisi lain, dengan tenang mengeluarkan kartunya sendiri sambil berdiri di belakang Azarin. Saat giliran Azarin tiba, dia menyodorkan nota merah yang diberikan oleh petugas tadi beserta kartu ATM-nya. Namun, sebelum petugas kasir sempat menerima kartu tersebut, tangan Din tiba-tiba terulur dari atas kepala Azarin, melambaikan beberapa lembar uang 100.000. Kasir itu tampak kebingungan. Azarin menoleh ke arahnya, merasa ada yang aneh. Namun, seorang rekan kasir yang memahami situasi segera menggantikan posisi temannya. Dengan cekatan, ia berpura-pura memproses transaksi menggunakan kartu Azarin, bahkan sampai menanyakan PIN. Di saat yang sama, Din dengan santai menepuk pundak Azarin. Sentuhan itu membuat Azarin menoleh, dan sebelum dia sempat bertanya, Din menyodorkan kartu debitnya ke petugas kasir yang sedang membantu. Kursi rodanya yakin yang ini? Tanya Din, berpura-pura ragu. Masa ia gak yakin? Kan sudah mau bayar, jawab Azarin santai sambil ingin kembali memperhatikan proses pembayaran. Namun, Din dengan cepat kembali mengalihkan perhatiannya. Ya, siapa tahu ada pilihan lain yang lebih bagus. Kalau perlu, biar saya tambahkan uangnya, ujarnya, masih berusaha menahan Azarin agar tidak memperhatikan kasir. Azarin menggeleng cepat. Gak perlu. Ini sudah cukup. Saat Azarin menoleh lagi ke arah kasir, proses transaksi sudah selesai. Struk belanja keluar, dan kasir menyerahkannya ke Azarin bersama kartu ATM miliknya. Tanpa curiga,
Azarin hanya memeriksa jumlah yang tertera di struk, lalu melipatnya dan menyimpan ke dalam tas tanpa memperhatikan nama pemilik kartu yang sebenarnya melakukan pembayaran. Sementara itu, Dean hanya tersenyum tipis, menyembunyikan rasa puasnya. Strateginya berhasil, dan dia senang bisa memastikan kursi roda itu terbayar tanpa membuat Azarin merasa dirugikan. "Terima kasih, Mbak," ucap Azarin tulus pada petugas kasir. "Sama-sama, Bu," jawab kasir dengan sopan.